Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mahmudin. Selama 5 menit lebih ke depan, saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan diawali oleh mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yang mana diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Reportase diartikan sebagai aktivis jurnalistik, dengan reporter sebagai ujung tombak pelaporan peristiwa. Kata reportase yang digunakan dalam bahasa Indonesia selanjutnya digunakan untuk mengartikan laporan, pemberitaan, atau liputan. Inti aktivitas reportase adalah mencari data dan fakta untuk dijadikan bahan berita. Setelah dinilai memenuhi berbagai elemen dan nilai berita, maka bahan berita ditulis, diolah, dan dipublikasikan melalui media pada publik. Tidak hanya ringan dibaca, berita yang baik juga diharapkan memenuhi kebutuhan informasi di masyarakat. Syarat-syarat reportase. Yang pertama, jurnalis harus memperhatikan kode etik atau kode etik wartawan Indonesia. Yang kedua, fairness doktrin atau yang disebut dengan doktrin kejujuran. Yang ketiga, cover bad shade. Reporter adalah seseorang yang membuat suatu karya jurnalistik yang akan ditayangkan di media televisi, di mana reporter berita ialah seseorang yang bertugas mengumpulkan berita, menentukan lead berita, menulis dan menyusunnya menjadi sebuah laporan, lalu melaporkan hasil liputannya untuk disiarkan melalui media televisi. Perkembangan teknologi masa kini dalam pengiriman gambar dan suara mengharuskan seorang reporter berita lebih cepat dan segera dalam meliput beritanya. Ia harus cepat berangkat ke lokasi liputan, mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan, serta melaporkannya di kamera. Keterampilan reporter. Yang pertama, reporter harus menguasai standar jurnalisme. Yang kedua, reporter harus memiliki penguasaan yang berkaitan dengan bidang liputan, atau yang disebut dengan beat. Yang ketiga, reporter harus memiliki penguasaan terhadap kode etik jurnalistik. Yang keempat, reporter harus memiliki kemampuan dalam kepekaan sosial. Perilaku reporter. Sebagai reporter ada beberapa pedoman dasar atau perilaku dasar yang harus dilakukan oleh reporter pada saat melakukan profesinya. Pedoman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, reporter harus memiliki sifat objektif. Yang kedua, reporter harus bersikap imparsial. Yang ketiga, reporter harus akurat. Yang keempat, reporter harus cover both side. Yang kelima, reporter harus bersikap jujur. Tantangan menjadi seorang reporter. Online media memiliki karakteristik yang berbeda dibanding media tradisional, hingga dalam kasus ini menimbulkan perubahan posisi audiens, di mana audiens memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam proses produksi berita, bahkan lebih dari itu. Audiens yang biasanya diposisikan di bawah jurnalis profesional pada beberapa kasus kini menjadi sejajar dengan jurnalis profesional. Hal tersebut menjadi tantangan baru bagi jurnalis tradisional. Dengan adanya kemunculan ini, ada berbagai sumber yang terkadang kurang bertanggung jawab akan sebuah pemberitaan yang dilakukan di media sosial masing-masing. Sementara aplikasi YouTube memungkinkan siapa saja mengupload file audio video, sementara podcasting yang memberi fasilitas upload audio telah kemungkinan user untuk berperan sebagai penyebar informasi layaknya jurnalis profesional. Dengan bantuan blog dan kedua fasilitas internet itu, maka siapapun bisa masuk dalam lingkaran kerja jurnalisme online. Kiat menjadi reporter handal dan profesional. Profesionalisme reporter bisa didapat dengan tidak terlepasnya kedudukan pemimpin dalam mengendalikan industri medianya. Dalam peningkatan mutu untuk para reporternya menjadi handal,
Sebutan profesional handal yang disematkan pada diri reporter di atas yogyanya memiliki 3 unsur utama, yaitu handal yang diistilahkan sebagai pemula, pekerjaan reporter menuntut pelatihan spesial, serta harus memiliki pedoman yang dapat mengendalikan perilakunya untuk kepentingan pembaca. Berita tadi menutup acara pada pagi hari ini. Saya Mahmudin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.